Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa di rumah dengan NIM 2287203077. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berkaitan dengan manfaat dari revaluasi aktiva tetap. Dan sebelum kita ke materi, kita pahami dulu apa arti dari revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap adalah kegiatan penilaian kembali nilai aset tetap perusahaan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Keuangan atau KJPP atau ahli penilai yang telah mendapat izin dari pemerintah. Revaluasi ini dilakukan karena adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Dan berikut kita bahas manfaat dari revaluasi aktiva tetap ini. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan performa perusahaan atau untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih baik. Revaluasi aset tetap ini dapat membantu mencerminkan nilai perusahaan yang penting bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan yang sudah go public. Yang kedua, untuk meringankan beban pajak. Dengan revaluasi aset tetap, perusahaan dapat meringankan kewajiban perpajakan karena peningkatan nilai aset dapat mengurangi beban pajak. Yang ketiga, kepercayaan pemegang saham meningkat. Revaluasi aset tetap dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, untuk menarik minat investor, karena melalui revaluasi aset tetap ini perusahaan dapat menarik investor karena performa keuangan yang lebih akurat. Dan ada juga kelebihan dari revaluasi aktiva tetap ini. Yang pertama, itu bermanfaat untuk mengurangi pajak. Yang kedua, jika nilai direvaluasi pada nilai atas, maka akan meningkatkan laba tunai perusahaan, yaitu laba bersih, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Dan juga ada kekurangan dari revaluasi aktiva tetap ini, yaitu yang pertama, naiknya beban penyusutan perusahaan. Revaluasi aset tetap dapat mengakibatkan naiknya beban penyusutan yang aman, mempengaruhi laba rugi perusahaan. Yang kedua, biaya yang tinggi. Proses revaluasi ini memerlukan biaya yang cukup tinggi atau cukup signifikan, dan peningkatan biaya ini mungkin tidak sebanding dengan keuntungan yang akan didapatkan atau diperoleh. Yang ketiga, potensi kerugian penurunan nilai. Jika revaluasi ini mengakibatkan penurunan nilai aset, hal ini dapat berdampak pada laba rugi di perusahaan. Dan juga ada keuntungan yang akan didapat bagi perusahaan tersebut jika menjalankan revaluasi ini, yaitu yang pertama, kewajiban perpajakan akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, memegang kendali permodalan. Kita memerlukan planning atau rencana. Untuk mengupayakan planning dapat membantu perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung, sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan. Atau owner itu adalah seseorang yang secara resmi memegang kendali penuh atas suatu perusahaan, baik itu melalui kepemilikan saham atau jabatan tertentu. Owner ini seringkali bukanlah pendiri perusahaan, tetapi ia bisa merupakan generasi ketiga ataupun keempat dari sebuah bisnis atau sebuah perusahaan, dan owner ini berkewajiban untuk mendirikan dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Ia juga bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan, baik itu aset finansial maupun aset lainnya. Owner ini juga berhak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan serta mengambil semua keputusan penting yang akan diambil oleh perusahaan. Yang ketiga, keuntungannya adalah nilai perusahaan real. Yang keempat, peluang mendapatkan investor akan lebih mudah. Yang kelima, yaitu tentu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu jika menjalankan revaluasi aktiva tetap ini.
Dan kesimpulan yang saya ambil yaitu untuk meningkatkan performa perusahaan dan meringankan pajak dan juga meningkatkan kepercayaan pemegang saham, dan untuk menarik minat investor dan juga mengontrol pemodalan. Namun revaluasi aset tetap ini juga memiliki kekurangan seperti naiknya beban penyusutan, biaya yang tinggi, dan juga potensi kerugian penurunan nilai. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan revaluasi menyeluruh sebelum memutuskan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Aset tetap yang dapat direvaluasi meliputi berbagai aset fisik dan juga non-fisik yang dimiliki perusahaan, seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan juga aset-aset lainnya yang nilai ekonomisnya dan diharapkan dapat memberikan keuntungan dan manfaat jangka pendek. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi